ingatkah engkau itu ucapan Rasulullah? Kata Umar, aku ingat ya Abu Darda. Betul sekali itu yang disampaikan Rasulullah. Kata Abu Darda, kalau tidak kita yang akan mengamalkan ucapan Rasulullah, siapa lagi ya hai khalifah, kata Abu Darda. Akhirnya Umar bin Khattab pun menangis, dan itu pelajaran yang dibawa oleh Umar dari Syam menuju Madinah kembali. Ingatkah kisah ketika Abu Darda setelah Nabi meninggal dunia, Abu Darda pindah ke Irak, ke Syam kalau tak salah, ke Syam, pindah ke Syam. Dia tak mau di Madinah. Karena memang Abu Darda ni setelah masuk Islam, dunia ni memang ditolak tiga ya. Ditolak tiganya dunia ni. Tak mau dia sedikit pun dengan dunia. Bayangkan. Padahal pedagang sukses Madinah itu Abu Darda. Pedagang sukses Madinah Abu Darda. Dagangannya laris, lapaknya yang paling banyak di pasar itu punya Abu Darda. Lihai berjual beli Abu Darda ini, pandai. Ketika masuk Islam, dicobalah oleh Abu Darda menyeimbangkan antara berjual beli dengan ibadah. Awalnya bisa dicoba, ternyata tak bisa. Kata Abu Darda, tak bisa menyamakan seimbang antara dunia dengan akhirat itu, tak bisa seimbang, tak bisa sejalan. Rencana Abu Darda jualan ia juga. Nanti pas masuk waktu salat, rencana Abu Darda seperti itu. Nanti setelah selesai salat, dagangan lagi. Ternyata menurut Abu Darda enggak, kalah salat, kata Abu Darda. Buktinya ketika salat, dagangan tadi masuk ke dalam salat. Iya tak? Masuk Pak. Awak berjual beli dengan kawan, tawar menawar dengan kawan, itu masuk ketika salat. Sampai menghitung-hitung, mengali-ngalikan untung, berapa untung sehari. Kau di dalam sembahyang dihitung ini. Memodal sekian, habis sekian, sampai dengan tak bisa, kalah salat oleh jual beli. Akhirnya Abu Darda tinggalkan jual belinya. Abu Darda tidak meninggalkan jual beli, tapi diserahkan kepada orang awalnya. Diserahkan, dah, aku tak mengurus dagangan aku, silakan kalian yang mengurus. Memang dagangan ini tak bisa kita tinggalkan. Memang dagangan ini walaupun kita amanahkan ke orang, kita harus ikut di dalamnya. Kalau tidak habis, lama habis, hancur dagangannya Abu Darda. Memang Abu Darda tak ingin lagi dengan dagangan. Jangankan dagangan, bininya aja nak nionya lagi Abu Darda. Bayangkanlah dah. Bininya, tak ada bininya, tak ada bermake up, tak ada berbodak, tak ada pakai lipstick, tak ada. Rambutnya pun tak ada disikat dia bininya Abu Darda. Bajunya lah lusuh. Datanglah keluarga istrinya, ya Umma Abu Darda, kenapa? Bagaimana dengan pakaianmu? Bagaimana dengan kecantikanmu? Engkau perempuan yang anggun, perempuan yang cantik. Ini kenapa seperti ini? Kata istri Abu Darda, untuk apa aku berhias? Lima tazayyantu. Untuk apa aku berhias? Sedangkan Abu Darda tidak punya waktu untuk aku. Iya juga. Malamnya qiyamul lail sepanjang hari. Siangnya berpuasa. Bila untuk bininya lah? Tak ada. Siang berpuasa, malam qiyamul lail. Dalam satu riwayat, malam tu sempat mengkhatamkan Quran 2 kali Abu Darda. Dan malamnya, dia tak ada gunanya. Berbini tu tak ada. Tak ada gunanya. Dia makan bini santai saja. Maka kalau dulu nampak di kita jemaah yang bininya lah kusui aja, itu mungkin lakinya sedang taat kepada Allah. Jadi tak ada. Tengok. Jadi kata ngadulah ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kata keluarga Abu Darda, Abu Darda kau ndak apa le ya Rasulullah, istrinya ndak biar abaikan ya Rasulullah. Dipanggillah Abu Darda. Itulah muncul hadis. Ya Abu Darda, kata Rasulullah, aku ni orang yang lebih mulia daripada engkau. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku tidur dan aku bangun. Aku menikahi perempuan. Maksudnya berikan haknya itu. Hak syahwat, berikan syahwat dengan yang halal, nikah. Hak perut, makan. Hak mata, tidur, berikan. Kata Rasulullah SAW. Mulai itulah agak kurang Abi Hurairah. Tapi menjelang Nabi meninggal dunia, Abu Darda, setelah Nabi meninggal dunia, Abu Darda langsung pergi ke Syam. Lebih parah lagi yang dilakukan oleh Abu Darda. Betul-betul tak ingin dengan dunia. Bayangkan Umar sebagai Amirul Mukminin ketika itu, khalifah. Umar ingin melihat, menziarahi sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Datanglah ke Syam. Di Syam ada Abu Darda. Ditanyalah oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, siapa di antara kalian yang tahu di sini rumah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata orang kepada Sayyidina Umar, kami tahu. Di mana rumahnya Abu Darda? Di sana. Cobalah sampai ke sana. Datanglah Umar ke sana. Datang Umar, tengok rumah tu tak layak huni. Padahal sahabat Nabi.
Sahabat Nabi diperlakukan mewah oleh tabi'in, Pak. Baca dalam Tabaqat Ilmu Rijalul Hadis. Sahabat Nabi diperlakukan mulia oleh tabi'in. Kenapa tidak? Orang yang berjumpa dengan Rasulullah, orang yang selalu bersalaman oleh Rasulullah, tentu membuat tabi'in tak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Tentu tabi'in berjumpa dengan sahabat Nabi, diperlakukan mewah dan istimewa. Berbeda dengan Abi Darda. Abi Darda tak ingin diperlakukan mewah, tak ingin diperlakukan istimewa. Rumah Abi Darda tadi tak layak huni. Kata Umar, ini Amirul Mukminin nih, khalifah nih, presiden. Kata Umar, gubernur, mana gubernur? Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ini rumahnya Abi Darda. Iya ya Umar. Umar dari tadi mengucapkan salam, tak ada orang yang keluar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak ada yang keluar. Akhirnya diberanikan oleh Umar ibn Al-Khattab membuka pintu pelan-pelan. Rupanya pintu pun tak berkunci. Pintu rumahnya Abu Darda tak berkunci. Dibuka pintu, di dalam gelap, tak ada masuk cahaya sedikit pun. Padahal hari siang kan. Siang berjalan Umar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata Umar ibn Al-Khattab, Abi Darda yang sedang ibadah, yang sedang zikir, langsung berdiri. Huwa khalifata Rasulillah. Kata Abu Darda, itu khalifahnya Rasulullah kah? Yang datang tu khalifahnya Rasulullah. Iya, ana ya Abu Darda. Kata Umar ibn Al-Khattab, iya saya ya Abu Darda. Tafadhal, silakan duduklah Umar ibn Al-Khattab. Kau kalem kau. Khalifah Amirul Mukminin datang, gelap gitu-gitu. Ini hadis ni salah satu yang diingatkan oleh Abi Darda kepada Umar, membuat Umar menangis. Dipeganglah tikar itu oleh Umar ibn Al-Khattab. Keras. Pasir kemudian goni tadi dimasukkan pasir, kemudian itu yang menjadi bantalan, itu yang menjadi kasur. Apa ini ya Abu Darda? Ini kasur aku, tempat aku tidur. Ini kan pasir ini yang engkau, ya ini punya aku, ini di sini aku tidur. Tengok pula bantal, sama jo bantal tadi pasir jo, yang ada apa namanya bulu domba dikasih pasir, keras, bantal keras, kasur keras. Kenapa engkau melakukan ini ya Abu Darda? Engkau adalah sahabat Rasulullah. Engkau adalah kekasih baginda Nabi SAW. Aku akan perintahkan gubernur untuk membelikan kasur untuk engkau. Kata Umar ibn Al-Khattab. Kata Abu Darda, lah. Umar, ya khalifah. Kata Abu Darda, ingatkah engkau apa kata Rasulullah SAW? Bahwa kita di dunia ini orang yang sedang musafir, yang menumpang sebentar saja di bawah pohon yang kemudian kita akan pergi lagi. Kita sebentar saja, dan bawa sajalah bekal secukupnya buat engkau musafir. Dan menurut aku ini adalah bekal aku yang paling cukup. Kata Abu Darda kepada Umar. Terus dibuat Umar, kata Umar, ingatkah engkau itu ucapan Rasulullah? Kata Umar, aku ingat ya Abu Darda. Betul sekali itu yang disampaikan Rasulullah. Kata Abu Darda, kalau tidak kita yang akan mengamalkan ucapan Rasulullah, siapa lagi ya hai khalifah? Kata Abu Darda. Akhirnya Umar ibn Al-Khattab pun menangis, dan itu pelajaran yang dibawa oleh Umar dari Syam menuju Madinah kembali. Memang Abu Darda, hadis inilah yang diingat oleh Abu Darda, yang menjadi amalan Abu Darda setiap harinya. Ya, dalam arti kata hadis ini mengajarkan kepada kita kerendahan hati diri Rasulullah, tawaduknya diri baginda Nabi SAW, dan kemudian Nabi ingin menampakkan kepada kita bahwa kemegahan itu boleh tapi jangan berlebihan, cukup ala kadarnya. Dan Nabi pun memakai ini supaya tidak membuat cemburu orang-orang fakir miskin. Kalau Nabi bermewah-mewah, bermegah-megah bisa saja, tapi Nabi menjaga hati dan perasaan orang-orang fakir miskin. Lama menjadi Nabi, kata orang fakir miskin, kayu, duit banyak, nak mau apa saja bisa. Itu yang dikhawatirkan, sehingga ada kecemburuan nanti. Untuk Nabi sekian persen harta rampasan perang, Nabi SAW mengumpulkan harta Nabi. Makanya Nabi tidak pernah mengumpulkan harta. Makanan tak pernah bermalam di rumah Nabi SAW. Dalam riwayat hadis, tak pernah bermalam makanan. Setiap ada makanan, sebanyak apapun Nabi diberi orang makanan, hari itu malam itu juga habis langsung. Begitu akhlak Nabi SAW. Nabi tak ada menyimpan makanan. Nabi khawatir ketika Nabi menyimpan makanan, ternyata ada di antara umatnya, sahabatnya yang melapar di malam itu, maka Nabi termasuk orang yang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka para sahabat baginda Nabi pun juga tidak ada menyimpan makanan, dan itu diamalkan oleh sebagian para ulama. Di antaranya kita mendengar Imam Ghazali, kemudian di antaranya Syekh Abdul Wahab Basilam, itu saya pernah mendengar bahwa beliau tak pernah menyimpan makanan. Hari ini datang orang bergoni-goni membawa beras, hari itu juga habis. Hari itu orang bernazar membawa makanan berdulang-dulang banyaknya, hari itu habis beliau bagikan seluruhnya. Beliau tak ingin menyimpan makanan. Jadi betul kata Imam Ghazali, orang yang menyimpan makanan untuk hari esok, maka orang ini sudah termasuk kategori orang sombong. Jadi termasuklah kita ke orang sombong ini. Kenapa orang sombong? Sudah memastikan dirinya besok hidup. Kan itu tuh. Sudah kita pastikan diri kita besok hidup, maka kita beli beras yang agak banyak, agak 3 goni, apalagi waktu Covid petang. Rasa-rasa 10 tahun Covid bertumpuk boleh sampai banyaknya. Akhirnya berkutu, berbeli susu beruang sebanyak banyak setinggi togaknya. Kita sudah menjamin kita hidup untuk besok. Ya, bagaimana imannya orang awam masih seperti itu, ya kita masih orang awam. Iman kita ya masih setahap itulah, setahap makanan tadi, yang merasa diri akan hidup besok itu. Syekh Abdul Wahab Rakan itu saya Al-Fakir baca dengar, memang beliau tak ada menyimpan makanan untuk esok. Apa habis sih? Besok ada lagi, besok datang lagi, habis, besok datang lagi, habis. Kita kan tak. Kita kulkas kita tu berisi untuk seminggu ke depan itu. Ya, kulkas tu berisi nak dagingnya, nak ikannya, nak cabenya, berisi. Ya memang ya tingkat keimanan beda. Iman yang tadi itu tingkat iman muntahi, awak ke tingkat iman ibtidai. Awak ke imannya anak TK, anak-anak PAUD. Simpan untuk besok. Itu kita tu. Kita itu iman ni. Yang mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah maafkan segala kelalaian dan kelemahan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.